Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini eh, Bapak akan membawakan sebuah dongeng yaitu Legenda Putri Tujuh. Oke, baiklah. Bapak akan membacakan legenda dongeng Putri Tujuh. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seribunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra. Wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagai delima. Alisnya bagai semut beriang. Rambutnya yang panjang dan ikal terturai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, putri ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk Serang Umai. Karena asik berendam dan bersandau gurauan, ke-7 putri itu tak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka. Dan ternyata adalah Pangeran Empat Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empat Kuala bergumam lirih. Gadis itu cantik di lubuk Umai. Cantik di Umai. Ya, di Umai. Kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empat Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh cinta kepada sang putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, saat pangeran mengirim utusan untuk meminang putri itu, yang diketahui bernama Mayang Mengurai, utusan tersebut mengantarkan tapak sirih sebagai pinang adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Seribunga Tanjung. Pinang itu disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Seribunga Tanjung. Sebagai balasan pinang Pangeran Empat Kuala, Ratu Cik Sima menjunjung tinggi adat kerajaan yang mengisi pinang dan gambir pada combol lainnya. Sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat itu melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan pangeran ditolak, utusan tersebut kembali menghadapi kepada kepala sang pangeran. Apapun baginda raja, hamba tak ada maksud mengecewakan tuan. Keluarga kerajaan Seribunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan tuan untuk memperistrikan Putri Mayang Mengurai. Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Seribunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan para juridnya untuk menyerang kerajaan Seribunga. Pertempuran antara dua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuk perang tersebut, Ratu Sima segera melarikan diri. Ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang
berteratapkan tanah dan terlindungi pepohonan, dan tak lupa pula sang ratu membekali ketujuh putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan pangeran Empat Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cixima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas melihat negerinya hancur dan tak berdaya. Ratu Cixima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu, Sungai Umai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empat Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empat Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih tertunduk lemas menahan sakit langsung bertanya, "Hai, orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Sang utusan menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cixima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dan berniat bunuh malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya," kata utusan Ratu Cixima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Cixima, sadarlah Pangeran Empat Kuala bahwa dirinya yang memulai peperangan tersebut. Peperangan berlangsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empat Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cixima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya. Di dalam hutan, alangkah terkejutnya Ratu Cixima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cixima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan peperangan antara Ratu Cixima dengan Pangeran Empat Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cixima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini pengorbanan putri 7 itu tetap dikenang dan disebut lirik yang diberi judul 7 putri yang berbunyi, "Umbut, mari mayang diumbut, mari diumbut di rumpun bulu, jemput mari dayang dijemput, mari dijemput turun bertujuh. Ketujuhnya berkain serong, ketujuhnya bersubang gading, ketujuh bersanggul sendang, ketujuhnya memakai pending." Sejak saat peristiwa, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Du Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empat Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Murai. Baiklah, itu tadi cerita dongeng Putri 7 dari daerah Maluku. Oke, pesannya dari cerita dongeng ini adalah berperang itu tidak bagus dan akan menimbulkan banyak korban. Lebih baik kita berteman dan
mungkin kita akan bahagia. Itu saja dongeng cerita hari ini. Saya Laurentius Djaji Chandra. Terima kasih.